Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua pada hari ini. Jumpa lagi dalam sapaan renungan Senin. Dan pada hari ini semoga kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Sampai sedemikian pembacaan kita. Saudara, tema kita pada saat ini, kesembuhan dari Tuhan. Kehidupan manusia totali berada di tangan Sang Pencipta. Saat umat Tuhan mengalami sakit, Tuhan tentunya tahu akan hal tersebut. Tetapi ketika manusia meminta untuk disembuhkan, maka Tuhan akan mengabulkan. Pertanyaannya, mengapa ada penyakit yang Tuhan tidak sembuhkan? Tuhan punya rencana dari setiap penyakit yang dialami manusia. Mungkin saat ini kita belum mengerti maksud Tuhan. Tapi pada saat nanti Tuhan akan membuat kita mengerti akan hal tersebut. Saudara, iman adalah kekuatan orang percaya memahami rencana Tuhan dalam sakit yang disembuhkan maupun yang tidak disembuhkan. Dengan iman, percaya Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan saat penyakit disembuhkan atau tidak. Saudara, iman percaya dalam perikop yang kita baca pada saat ini ditunjukkan dalam pernyataan, "Kasihanilah kami, anak Daud." Perkataan ini bukanlah kalimat biasa, sebab sebutan anak Daud menegaskan satu hal penting, bahwa orang buta ini mengimani bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Penghayatan tersebut membuat kita sadar bahwa orang buta yakin bahwa Tuhan Yesus keturunan Daud dapat memberikan pemulihan bagi mata mereka. Tentu saja orang buta ini pasti telah mendengar cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat wilayah tersebut tentang Tuhan Yesus. Walau tidak dapat melihat secara langsung siapa Yesus, mereka yakin bahwa Mesias itu telah hadir dan menjadi harapan terakhir bagi orang buta untuk mewujudkan harapan mereka. Saudara yang terkasih, buta adalah cacat yang terjadi pada mata. Pada zaman itu, kecacatan ini seringkali dianggap sebagai suatu aib. Kecacatan pada seseorang dipercaya merupakan suatu kutukan pada orang tuanya. Jika orang tua melakukan kesalahan atau dosa yang besar, maka anaknya bisa lahir cacat. Hal itu sering membuat orang-orang yang memiliki cacat dipandang tidak berharga. Alasan ini menyebabkan orang-orang yang memilikinya sering diperlakukan dengan tidak baik. Begitu juga dengan apa yang diterima oleh kedua orang buta tadi. Ketika mereka berteriak, mereka
malah disuruh diam. Mendengar itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus menyuruh mereka diam atau kabur dari mereka? Ternyata tidak. Tuhan Yesus malah datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Padahal buta bukan penyakit yang bisa disembuhkan pada zaman itu. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala penyakit. Saudara-saudara yang terkasih, renungan saat ini menyadarkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala penyakit yang dialami setiap manusia. Semua penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan dapat memakai dokter, orang tua kita, obat-obatan, makanan, minuman, dan lain-lainnya untuk menyembuhkan kita. Karena Ia Allah yang berkuasa. Mari saat ini kita mengimani Tuhan yang berkuasa untuk segala penyakit yang dialami. Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan dapat menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Mari saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Jika kita atau saudara kita sedang mengalami sakit, berdoalah. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik dari penyakit tersebut. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.